Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa kenikmatan, keislaman, keimanan sehingga kita masih diberi kesehatan dan masih bisa mendengarkan tausiah pada malam hari ini. Yang kedua, salawat serta salam pada baginda kita, Rasul kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersama keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Langsung saja, seperti jamaah ketahui bahwasanya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda, yang dimana kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun itu bukanlah menjadi suatu hal yang menghalangi jamaah sekalian untuk terus menuntut ilmu dan melakukan ibadah untuk menambah pahala. Di video-video sebelumnya sudah disampaikan banyak bab ya, seperti bab ibadah, puasa. Terus kemarin Pak Warta telah menyampaikan bab bagaimana sikap seorang muslim ketika menyikapi wabah ini. Mungkin saya tidak terlalu menyinggung fikih, ibadah sehari-hari, hablum minallah. Tapi di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang dasar bagi kita semua, yakni adalah dasar-dasar kemanusiaan. Maksud dari saya menyampaikan ini adalah untuk mengingatkan kembali untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita ada di dunia ini, untuk apa kita keberadaan kita. Langsung saja, sebagai intermezzo, jemaah tahu tidak apa yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain? Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Mungkin kebanyakan orang akan mengatakan yang membedakan adalah akal, karena memang Aristoteles telah mengatakan demikian pada zaman tersebut. Maka dari itu sudah menjadi kebiasaan bahwasanya akal itu yang membedakan. Tapi sebenarnya enggak. Hewan itu juga memiliki akal. Sebagai contoh aja, misal ada tikus. Tikus kalau jalan di dekat kucing pasti dia was-was. Karena apa? Karena kucing itu mengancam hidupnya. Tapi kalau tikus itu berjalan di dekat singa yang tubuhnya 10 kali lipat daripada kucing dan bisa lebih berbahaya, tapi tikus itu tidak panik, tidak lari, bahkan berjalan santai. Karena apa? Karena mengerti bahwasanya singa tersebut tidaklah membahayakan bagi tikus tersebut. Dan contoh lain nih, misal di dalam sirkus, hewan-hewan dalam sirkus, itu hewan tuh mengerti loh apa yang diinginkan oleh manusia. Misal suruh lompat, suruh makan kerupuk, itu hewan tuh mengerti itu, bahwasanya hewan itu memiliki akal. Bahkan nama-nama hewan itu disebutkan sebagai surat-surat di Al-Quran, seperti semut, laba-laba, burung ababil. Justru tingkah laku hewan lah yang mengajarkan manusia bagaimana untuk bertindak. Misal bebek dalam berbaris, artinya disiplin. Itu mengajarkan manusianya bahwasanya manusia itu harus disiplin. Maka adalah sebuah kedoliman apabila kita menganggap bahwasanya binatang itu tidak ada yang bisa kita contoh gitu. Nah, tapi itu bukan yang kami maksud, bukan itu. Intinya apa sih yang membedakan? Yang membedakan manusia adalah fitrah. Fitrah itu hanya ada di manusia. Fitrah itu apa sih?
fitrah itu kecenderungan manusia untuk memilih pada jalan yang benar, atau bisa disebut hanif. Manusia itu memiliki 3 hal yang selalu melekat di dalam dirinya. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kebaikan, yang ketiga adalah keindahan. Pertama, kebenaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya semua manusia itu memiliki hati nurani, dan hati nurani tersebut pasti selalu berbisik dan cenderung ke arah kebaikan. Misal pencuri, meskipun dia pekerjaannya mencuri, tapi dia tuh pasti sadar bahwasanya kegiatan mencuri itu adalah kegiatan yang tidak boleh atau kegiatan yang buruk. Bahkan seorang ayah dari pencuri tidak mau anaknya menjadi pencuri juga. Kebaikan, jelas manusia itu selalu ingin berbuat baik. Bahkan ketika kita mengamalkan kebaikan dan kita merasa senang, itu bisa saja disebut ikhlas. Dan manusia selalu punya unsur kebaikan. Yang ketiga adalah keindahan. Keindahan ini ya seperti yang kita tahu ya, daya kreatif, terus ambisi, idealis. Dengan kebaikan ini manusia bisa membuat peradaban. Dengan keindahan ini manusia bisa memiliki peradaban, bisa membangun masjid yang indah, bisa membuat kaligrafi ayat suci Al-Quran yang menarik. Dan disinilah yang membedakan manusia juga dengan makhluk-makhluk Allah selain manusia, misal malaikat. Kenapa sih Allah tidak menunjuk malaikat sebagai khalifatullah di dunia ini? Karena malaikat itu tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Dia tidak memiliki idealisme, tidak memiliki unsur mencintai estetika. Dia patuh saja kan dengan perintah Tuhan. Sedangkan manusia, dia memiliki tujuan-tujuan yang ia ingin sampai. Nah, di ini manusia itu mengandung kolbu dan nafsu. Kolbu itu cenderung ke arah kebaikan, dan nafsu itu cenderung ke kebatilan. Manusia juga bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk, bisa juga menjadi seburuk-buruknya makhluk, bahkan bisa lebih buruk daripada hewan. Ketika manusia itu mulia, bahkan dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia, tidak sebaliknya. Yang berikutnya adalah manusia di dalam Al-Quran itu disebutkan 4 kata. Yang pertama adalah basyar, yang kedua adalah An-Nas atau Bani Adam, yang ketiga adalah Al-Insan. Basyar itu adalah pengertian manusia dalam hal biologis. Ya manusia mencari makan, ya manusia tidur, ya manusia berkembang biak. Sedangkan An-Nas atau Bani Adam itu pengertian manusia dalam lingkup sosial atau hablum minan nas. Bagaimana manusia bertetangga, bagaimana manusia berbuat baik kepada yatim, berbaik kepada tetangganya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Al-Insan. Al-Insan ini apa? Manusia dalam keadaan ingin menjadi manusia yang berkecenderungan kepada kebaikan, manusia yang ingin terus menyempurnakan diri, bahkan ingin menjadi tangan Allah, wakil-wakil dari Allah. Bagaimana sih cara kita untuk menjadi manusia sempurna atau al-insan? Yakni dengan cara-cara mengamalkan 99 Asmaul Husna. Kalau di dalam orang Jawa itu dikenal Manunggaling Gusti. Jadi al-insan ini adalah proses manusia menuju ke sebuah kesempurnaan. Pertama yakni adalah 99 sifat Asmaul Husna, dan yang kedua adalah
meniru akhlakul karimah dari seorang Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah contoh sempurna untuk semua manusia. Ya meskipun memang manusia tidak sesempurna Nabi Muhammad, tapi inilah manusia menuju al-insan, yakni menuju kesempurnaan. Dengan kembali lagi kepada fitrahnya, dengan menjalankan kebaikan, berpegang teguh pada kebenaran, dan mencintai keestetikan, maka manusia akan menjadi manusia yang sempurna atau manusia insan kamil. Mungkin sekian dari pembicara. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.